Selamat pagi para jemaat Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk seluruh keluarga Zion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur pagi ini saya boleh kembali membagikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Khawatirkan Masa Depan. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sedang hidup di dunia yang serba terekspos, ya. Kita pastinya semua memiliki sosial media, bukan? Di mana kita dapat melihat rangkaian story, rangkaian posting dari orang-orang di sekitar kita, ataupun kita sendiri juga dapat membagikan rangkaian-rangkaian kisah yang ingin kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, apabila kita boleh jujur dengan keadaan ini, sebenarnya kita secara tidak sadar mungkin memiliki perasaan juga membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita mungkin merasa,
kayaknya kehidupan si A lebih baik dari saya. Atau kita juga mengingini apa yang orang lain miliki, ya. Kita mungkin merasa sepertinya yang dimiliki oleh si B lebih bagus dari saya. Atau kita akhirnya juga berlomba-lomba ya untuk ingin memiliki hal yang sama dengan yang orang lain miliki. Bapak Ibu Saudara, apabila kita pikirkan hal-hal seperti ini terus setiap hari, pasti secara tidak sadar kita juga akhirnya menjadi khawatir akan masa depan kita ya. Kita merasa apakah kita mampu mencapai satu standar tertentu yang saat ini sedang dituntut di sosial kita. Ataupun kita merasa khawatir, bagaimana supaya kita juga bisa menjadi makmur seperti orang yang kita lihat. Ada satu kata juga saat ini sebenarnya yang sangat happening ya di kalangan anak muda, yaitu FOMO, yang artinya fear of missing out, takut ketinggalan tren. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kondisi yang semuanya kita sedang alami, yaitu apa? Kita semua khawatir akan apa yang ada di depan, karena segala yang kita dapat lihat dengan mata kita ini, kita jadi takut tentang masa depan kita. Dan hal ini sebenarnya memang sedang digenapi di dalam Alkitab, bahwa dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2, yaitu dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jelas dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, takut akan apa yang ada di depan, ya, akhirnya berusaha untuk mencintai dirinya sendiri. Inilah yang sedang kita lihat di dunia sekarang. Dan kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, apabila kita khawatir dengan segala yang kita miliki, maka sebenarnya kita hanya membebani hidup kita. Tetapi kita harus tahu bahwa sebenarnya Tuhan kita itu sudah berjanji bahwa Tuhan itu mampu menyediakan segala hal yang ada di masa depan kita. Amsal 23 17-18 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, bahwa masa depan kita itu ada di dalam Tuhan. Sekarang masalahnya, apakah kita memusatkan pandangan kita kepada Tuhan atau hanya kepada orang-orang di sekitar kita? Pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama belajar supaya kita dapat memusatkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ayat ini saya ingin membaca dari perspektif yang lain, yaitu di dalam versi The Message bahasa Inggris. Saya ingin translatekan buat semuanya. Dikatakan bahwa tenggelamkan hidupmu di dalam satu, God reality, kedua, God initiative, ketiga, God provision. Maka janganlah kamu ketakutan untuk ketinggalan yang ada, dan kamu akan mendapati hidup sehari-harimu dicukupi di dalam Tuhan. Yang menarik dalam ayat ini dikatakan bahwa don't worry about missing out. Yang tadi saya juga translatekan, jangan takut ketinggalan. Ini adalah kata yang sama dengan zaman sekarang, yaitu jangan takut FOMO ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus tahu bagaimana supaya kita dapat ya memperoleh segala ya yang menjadi kekhawatiran kita di depan. Yaitu yang pertama, tenggelamkan dirimu di dalam God reality. Yang menarik kita harus mengerti adalah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan di dalam Ulangan 10 ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu
yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Mungkin hari-hari ini kita juga ditakaburkan dengan satu ajaran yang menurut saya cukup kontroversial yang mungkin kita sama-sama tahu. Apabila kita mau pahami dengan benar bahwa Allah kita, Yesus Kristus, itu juga adalah Allah yang memiliki segala-galanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, apabila kita lihat dengan benar, dikatakan bahwa Allah kita menciptakan langit dan bumi. Allah disebutkan dalam bahasa asli, bahasa Ibrani itu dengan kata Elohim yang menggambarkan makna jamak. Dan saya percaya makna jamak ini menggambarkan Allah Tritunggal yang merupakan Yesus Kristus sendiri juga adalah Allah. Oleh sebab itu kita mau sama-sama imani bahwa pengharapan kita kepada Allah Yesus Kristus itu adalah Allah juga yang mampu menyediakan segala sesuatu buat kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mengerti, kita menenggelamkan diri kita di dalam God inisiatif yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu kenali ajaran-ajaran Allah. Apa ajaran-ajaran Allah yang dimaksud? Yaitu Tuhan berinisiatif untuk mau memberkati kita, untuk mengasihi kita. Kita dapat melihat di dalam setiap ajaran-ajaran Tuhan bahwa Tuhan banyak kali berjanji kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga harus tahu bahwa janji itu buat kita saat ini. Meskipun firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sudah berlalu beberapa ribu tahun, tetapi saya percaya firman ini adalah ya dan amin buat kita. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa kita juga harus menenggelamkan diri kita juga di dalam God inisiatif, yaitu Tuhan mau memberkati kita dengan janji-janjinya. Apa janji Allah itu? Itu janjinya di dalam firman Tuhan. Itulah yang harus kita imani. Dan yang ketiga, kita harus juga tenggelamkan diri kita di dalam God provision. Apakah God provision itu? Yaitu adalah ketersediaan Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan segala hal di sekitar kita. Semuanya itu cukup untuk kita juga dapat menjadi pribadi yang diberkati. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam kisah Alkitab Tuhan tidak pernah meminta hal-hal yang besar, tetapi Tuhan selalu berkata, apa yang kamu miliki? Kita melihat di dalam kisah 5 roti 2 ikan, dan kita melihat juga di dalam kisah Daud ketika mengalahkan Goliat. Apa yang mereka miliki itu adalah hal yang kecil, tetapi bersama dengan Allah kita itu menjadi satu hal yang cukup dan hal yang dapat menjadikan hidup kita diberkati pada nantinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin menekankan kembali apa yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jangan khawatir akan masa depanmu, karena segala yang kecil dengan janjinya, dengan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa akan menjadikan itu hal yang besar. Puji Tuhan, jangan khawatirkan masa depan kita, dan kita mau taruh pagi ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita akhiri renungan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau serahkan setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami tidak mau khawatir, karena kami percaya kami memiliki Allah yang besar, yang memiliki segala hal, dan mampu menjadikan kami pribadi-pribadi yang akan Kau pakai dengan heran pada masa depan kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan perbarui iman kami, dan biar kami berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akhiri firman ini, renungan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku.
Kau terang pada saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan.